Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwa at-talabah, para santri sekalian, santri pesantren Intan Ilmu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang dengan sebab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan yang kita kerjakan menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita dari salat, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian berzikir, kemudian yang sedang kita lakukan ini yaitu menuntut ilmu, semuanya menjadi sempurna dikarenakan disebabkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi ini. Manusia yang memiliki akhlak yang paling sempurna, manusia yang memiliki akhlak seperti yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tatkala beliau ditanya bagaimana akhlak seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, inna khuluquhu al-Quran, sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ya, dan ini ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Maka para santri sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sekiranya kita mengambil idola orang yang sangat kita idolai, maka ambillah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling kita idolai. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sempurna. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, dan juga kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kokoh, yang senantiasa sabar berada di atas jalan beragama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga datangnya hari kebangkitan. Kemudian dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi serta mulia, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan-amalan yang senantiasa Engkau terima ya Allah. Kemudian para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tahu bahwasanya kita berasal dari berbagai daerah. Kita berasal dari berbagai suku. Ya, macam-macam bahasa yang kita gunakan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya, dalam keadaan berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa.
wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian dari pasangan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku bangsa dan berkabilah-kabilah. Untuk apa? Lita'arafu, ya agar kalian saling berkenalan, saling mengenal. Ya, terutama kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Ya, dengan saling berkenalan, maka akan tumbuh rasa cinta ya di antara kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu menguatkan persaudaraan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu maka ya pada kesempatan kali ini ya kita mungkin sedikit untuk saling mengenal. Ya, mungkin di antara antum sudah saling mengenal ya karena dari daerah yang sama. Tapi kan sebagian besar antum belum mengenal Ustadz. Ustadz juga belum mengenal antum. Ya, oleh karena itu ya kita saling berkenalan. Ya, harapannya timbul ya rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu maka persaudaraan ya di antara kita semakin kuat. Ya, persaudaraan di atas keimanan. Baik, untuk teknisnya ya nanti Ustadz akan sebutkan namanya satu persatu sesuai absen. Ya, kalau sudah disebutkan namanya, dia angkat tangan. Ya, dia angkat tangan, kemudian mic-nya diaktifkan. Kemudian dia memperkenalkan diri. Ya, namanya, nama lengkap, kemudian nama panggilan, kemudian asal sekolah dan juga asal daerah. Paham ya? Saya sudah selesai ya, para santri sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang giliran Ustadz untuk memperkenalkan diri. Ya, jadi disimak, didengarkan baik-baik supaya tidak salah. Ya, supaya tidak salah. Jadi nama Ustadz adalah Soleh Roiful Hadis. Ya, Soleh Roiful Hadis. Ya, Soleh Roiful Hadis. Adapun asal daerah Ustadz adalah dari Jember, ya, Jawa Timur, dari Pulau Jawa, Jember, Jawa Timur. Cuman Ustadz besar di Kalimantan Timur, di wilayah Balikpapan namanya, kota Balikpapan. Ya, kemudian sekarang tinggal di Banjarmasin. Ya, tinggal di Banjarmasin. Ya, kemudian selanjutnya adalah ya Ustadz sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah memiliki anak ya baru berusia 3 bulan. Alhamdulillah, yaitu adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya dalam beberapa waktu belakangan ini. Ya, kemudian adapun di pesantren ya saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesantrian. Ya, wakil kepala sekolah bidang kesantrian. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan santri itu adalah di bawah tanggung jawab saya. Ya, makanya kalau mungkin para santri sekalian ya ketika halaqah kemudian ada masuk room, ya di dalam room ada namanya wakasek kesantrian. Ya, itu adalah saya. Ya, itu adalah saya. Ya, karena saya harus memantau bagaimana kegiatan-kegiatan santri. Ya, kegiatan-kegiatan santri ya selama mengikuti kegiatan di dalam pesantren. Ya, makanya sering kalau Ustadz masuk, kalau misalkan videonya dinonaktifkan, makanya Ustadz sering memberi peringatan. Ya, videonya diaktifkan. Ya, videonya diaktifkan, kecuali adalah suaranya. Kalau suara diaktifkan ketika giliran membaca atau ketika musyrifnya mempersilahkan untuk membaca. Ya, adapun videonya harus diaktifkan mulai dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan. Jadi videonya harus diaktifkan. Ya, baik, sudah paham ya? Dan kita sudah kenal insya Allah.
Ya, harapannya adalah dengan kita sudah saling mengenal, ya akan tumbuh rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika tumbuh rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan mempererat, akan memperkuat tali persaudaraan kita di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ya, bagaimana akan kuat kalau dia tidak kenal? Ya, kalau nggak kenal maka nggak akan timbul rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang beriman. Baik, para santri sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Ustadz tidak memulai pelajaran tafsir. Ya, karena di sini Ustadz memulai mengampu pelajaran tafsir. Ya, mungkin sebagian antum sudah dapat kitabnya atau bukunya, yaitu kitab Tafsir Juz Ammah. Sebagian lagi mungkin ada yang belum mendapatkan, ya karena dalam proses pengiriman. Jadi mohon bersabar. Ya, insya Allah akan sampai pada waktunya. Pada kesempatan kali ini, Ustadz ingin menyampaikan sebuah kisah, ya, seorang pemuda yang dia tumbuh dewasa, ya seperti kalian. Ya, pemuda tersebut bernama Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi. Ya, Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi. Siapa pemuda ini? Kenapa Ustadz ingin menceritakan pemuda ini? Ya, pemuda ini adalah pemuda ya seperti antum semua. Ya, dalam masa pertumbuhan sebagai seorang remaja. Akan tetapi pemuda ini tertarik dengan seseorang yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, seorang imam ahlu sunnah wal jamaah yang begitu dikenal keilmuannya di tengah-tengah masyarakat. Maka pemuda tadi yang bernama Baqi ibnu Makhlad al-Andalusi pun tertarik dengan sosok yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kemudian ada rasa keinginan yang kuat dari pemuda tersebut untuk bisa menimba ilmu, untuk bisa mengambil ilmu dari seseorang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka pemuda tersebut ya, mempersiapkan dirinya untuk menempuh perjalanan jauh. Ya, pemuda ini berasal dari negeri Andalusia. Ada yang tahu Andalusia di mana? Tidak tahu? Tidak ada yang tahu? Ya, Andalusia itu di Eropa, Ustaz. Apa kata Mas? Di Eropa. Di Eropa. Ya, Andalusia adalah sebuah daerah yang berada di dataran Eropa. Ya, yang sekarang dikenal dengan nama Spanyol. Ya, dengan nama Spanyol. Dahulu ketika kaum muslimin berjaya, ya hampir 2/3 wilayah dunia itu dikuasai oleh kaum muslimin, termasuk adalah Andalusia. Ya, bahkan kalau kita melihat buku-buku sejarah, ya ada buku bagus yang sejarah tentang Andalusia itu, hampir seluruh bagian Andalusia itu dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, jadi ceritanya pemuda ini berasal dari Andalusia, Spanyol. Ya, dia adalah pemuda miskin. Ya, tidak memiliki harta benda. Akan tetapi keinginannya mendorong kuat dirinya untuk bisa belajar kepada Imam Ahmad yang berada di daerah Timur Tengah, yaitu di kota Baghdad di Irak. Ya, sungguh jarak yang luar biasa jauh. Ya, antum nggak bisa bayangin, antum jangan bayangin bahwasanya perjalanan zaman dahulu dengan sekarang itu sama, tidak. Ya, kalau sekarang kita mau safar ke Saudi paling butuh waktu 12 jam untuk memakai pesawat. Antum mau ke Eropa, mau ke Amerika, paling butuh waktu sehari 2 hari
untuk bisa sampai ke Eropa atau Amerika. Akan tetapi zaman dahulu tidak ada. Transportasi yang ada adalah kuda ataupun onta. Itu pun bagi orang-orang yang memiliki harta kekayaan. Akan tetapi pemuda yang tadi yang bernama Baqi ibn Makhlad al-Andalusi, dia adalah seorang pemuda yang miskin, tidak memiliki harta benda. Maka singkat cerita, dia melakukan perjalanan dari negerinya Andalusia, kemudian dia menyeberang lautan untuk singgah ke daerah yang bernama Maghrib. Ya, Maghrib itu sekarang adalah Maroko yang berada di benua Afrika. Ya, kemudian dia harus berjalan lagi, ya, jauh sampai pada daerah Mesir. Ya, setelah ke Mesir, dia menyeberang ke Baghdad, ya, ke Irak. Maka ini membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, ya, dengan jalan kaki. Kemudian setelah sampainya di negeri di mana Al-Imam Ahmad bin Hambal tinggal, yaitu di kota Baghdad, ya, di negara Irak. Kemudian pemuda tersebut harus mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan dirinya. Ya, harus kecewa. Kenapa? Karena Al-Imam Ahmad ketika itu tidak bisa memberikan ilmu. Ya, tidak bisa menyampaikan ilmu di dalam majelis-majelis. Ya, karena pemerintah saat itu memboikot Imam Ahmad. Ya, memboikot para ulama Ahlus Sunnah untuk menyampaikan ilmu di majelis-majelis, termasuk Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Maka pemuda tersebut pun kecewa dan bersedih hati. Ya, bagaimana tidak, dia jauh-jauh dari negeri Eropa, ya, menuju, ya, negeri Irak. Akan tetapi sesampainya di sana dia tidak bisa menimba ilmu dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Akan tetapi keinginannya yang kuat, kesungguhannya yang kuat di dalam menuntut ilmu, maka dia beranikan diri untuk bertemu dengan Imam Ahmad. Ya, singkat cerita, pemuda tersebut mendatangi rumah Imam Ahmad. Ya, kemudian diketuklah pintu Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad, ya, mendatanginya. Kemudian ditanya, apa keperluan wahai pemuda? Maka dia mengatakan, wahai Imam Ahmad, aku adalah seorang penuntut ilmu yang ingin mengambil ilmu darimu. Aku ingin belajar hadis darimu. Maka seketika itu Imam Ahmad kaget. Wahai pemuda, apakah engkau tidak tahu bahwasanya aku tidak bisa memberikan ilmu untuk saat ini? Karena aku diboikot untuk menyampaikan ilmu di majelis-majelis ilmu. Maka kata pemuda itu, iya, aku tahu. Akan tetapi keinginanku yang kuat mendorongku untuk bertemu denganmu, wahai Imam Ahmad. Ya, kemudian Imam Ahmad bertanya, wahai pemuda, aku melihat engkau bukanlah orang yang datang dari daerah dekat. Apakah engkau datang dari Maghrib? Kata Imam Ahmad. Maka pemuda tersebut menjawab, tidak wahai Imam, aku jauh lebih jauh aku datang dari Maghrib. Aku datang dari Andalusia. Aku menyeberang dari Andalusia untuk ke Maghrib, kemudian untuk ke daerahmu. Kemudian melihat kesungguhan pemuda tersebut, maka Al-Imam Ahmad, ya, ingin memberikan ilmu kepada pemuda tersebut. Ya, dengan syarat bahwasanya pemuda tersebut datang kepada Imam Ahmad dalam keadaan atau dalam penampilan yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Ya, karena kalau ada yang tahu bahwasanya Imam Ahmad menyampaikan ilmu, maka Imam Ahmad akan dipenjara. Kemudian karena kesungguhannya yang kuat, karena keinginannya yang kuat untuk mendapatkan ilmu, maka pemuda tersebut menyanggupi persyaratan dari Imam Ahmad. Kemudian singkat cerita, keesokan harinya datang seorang laki-laki
ke rumah Imam Ahmad. Seraya dia mengatakan, pahala yang besar wahai Tuhan, pahala yang besar wahai Tuhan. Ya, ini maksudnya adalah dia meminta-minta. Ya, orang tersebut adalah seorang pengemis yang meminta sedekah dari tuan rumah. Kemudian Imam Ahmad pun keluar menemui orang tersebut. Setelah menemui orang tersebut, maka Imam Ahmad mengajak orang tersebut masuk ke dalam rumah Imam Ahmad. Setelah beberapa lama, kemudian orang tersebut pergi meninggalkan rumah Imam Ahmad. Keesokan harinya, orang tersebut datang lagi ke rumah Imam Ahmad seraya mengatakan, pahala yang besar wahai Tuhan. Yaitu dia adalah ingin sedekah, meminta makanan. Kemudian Imam Ahmad pun keluar lagi. Setelah itu mengajak orang tersebut masuk ke dalam rumah Imam Ahmad. Dan demikianlah kondisi yang terlihat selama beberapa hari, bahkan berbulan-bulan, bahwasanya orang tersebut datang kepada Imam Ahmad, ya, meminta sedekah. Para santri sekalian yang semoga dimulakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian siapa orang yang berpenampilan seperti seorang pengemis? Orang yang berpenampilan seperti orang yang tidak ada harga dirinya di hadapan manusia. Mungkin orang-orang akan melihat dia rendah. Mungkin orang-orang akan melihat orang tersebut hina, ya, karena berpenampilan seperti pengemis, compang-camping. Tahukah kalian siapa orang tersebut? Dia adalah pemuda yang datang dari Andalusia untuk bisa menimba ilmu kepada Imam Ahmad. Lihat bagaimana kesungguhannya, lihat bagaimana keinginannya yang kuat untuk bisa menimba ilmu di hadapan Imam Ahmad. Dan juga di sini betapa sabarnya orang tersebut. Sampai-sampai dia rela untuk berpenampilan seperti seorang pengemis, berpenampilan yang dipandang hina oleh orang lain untuk mendapatkan ilmu agama. Maka di sini kita bisa belajar bahwasanya dari kisah ini kita belajar bahwasanya menuntut ilmu tidaklah mudah. Kita lihat bagaimana kisah Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Maka menuntut ilmu tidaklah mudah. Ada dua hal yang bisa kita ambil dari pelajaran dari Imam Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Yang pertama adalah kesungguhan. Kemudian yang kedua adalah kesabaran. Maka dengan kesungguhan dan sabar, maka seseorang akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk adalah Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya di dalam menuntut ilmu, maka dia mendapatkan kemuliaan. Dia mendapatkan ilmu dan juga bonus kemuliaan. Kemuliaan di hadapan manusia. Maka setelah menuntut ilmu tersebut, kondisi semakin aman, ya, di mana Imam Ahmad boleh lagi membuka majelis-majelis ilmu. Maka ketika Imam Ahmad membuka majelis ilmu, maka Imam Ahmad senantiasa menceritakan bagaimana kisah menuntut ilmu seorang Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Ketika Baqi datang kepada majelis ilmu Imam Ahmad, maka Imam Ahmad akan menariknya untuk duduk di sebelah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau memperkenalkan, inilah adalah seorang penuntut ilmu yang sejati. Dia sungguh-sungguh dan sangat bersabar di dalam menuntut ilmu. Maka para santri sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam menuntut ilmu tidak ada kemudahan, pasti ada cobaan berat di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ya, untuk mendapatkan ilmu orang tidak bisa dengan santai-santai. Ya, antum bangun tidur langsung pintar. Ya, tidak ada. Maka harus dengan sungguh-sungguh. Ya, demikian juga harus dengan sabar. Ya, kita menunggu ustadznya datang. Ya, kita menahan rasa kantuk. Maka harus
ada di dalam diri seorang penuntut ilmu, yaitu rasa sungguh-sungguh dan rasa sabar di dalam menuntut ilmu. Ya, kemarin waktu di Rom, di Halaqah, ya ada yang nggak sabaran. Ustadz kapan mulai kok nggak dimulai-mulai ini. Ya, namanya menuntut ilmu itu harus sabar. Ya, ditunggu sampai ustadznya datang. Ya, kemudian ustadz bilang, ya menuntut ilmu itu berat, tidak semulus jalan tol. Ya, ustadz ada sempat chat room gitu. Kemudian ada yang balasi, ustadz jalan tol aja banyak lubangnya ustadz, nggak mulus, katanya seperti itu. Ya kan, lihat, jalan tol aja ada lubangnya. Ya, kita nggak mulus untuk melewati jalan tol. Apalagi menuntut ilmu agama, maka banyak godaannya, maka banyak cobaannya, maka harus bersabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahu subulana." Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kami, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan menunjukinya jalan tersebut. Ya, maka harus sungguh-sungguh, kemudian dengan sabar. Ya, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi diri kita, ya, untuk senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu agama. Kuncinya adalah bersungguh-sungguh dan juga bersabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, di dalam menghadapi cobaan-cobaan, ya, di dalam menuntut ilmu. Dan ingat, barang siapa yang bersungguh-sungguh dan bersabar, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari ilmu agama ini. Ya, barakallahu fikum. Ini yang bisa Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.